Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Openpediaku. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas terkait beasiswa Indonesia Bangkit ya. Nah, jadi untuk beasiswa Indonesia Bangkit ini hampir sama dengan beasiswa pendidikan Indonesia ya. Tetapi bedanya ini kerjasama antara LPDP dengan Kementerian Agama. Nah, jadi siapa aja sih yang bisa daftar di sini dan apa saja sih manfaat yang bisa kita dapetin dari beasiswa ini? Mari kita bahas satu persatu. Jadi buat teman-teman yang lagi uh, haus akan prestasi, haus akan belajar, tetapi terkendala dengan biaya, maka ini kesempatannya buat teman-teman. Oke, jadi kita beasiswanya apa aja ya? Ada beasiswa gelar dan non gelar. Nah, kita ke informasi. Nah, kita yang ke program yang gelar dulu ya. Oke. Jadi ini masih yang di tahun 2022, tetapi kita baca dulu ya. Ini ada beritanya bahwa di pertengahan April, sekarang udah tanggal 17, jadi kemungkinan tidak terlalu lama. Kemenang siapkan beasiswa Indonesia Bangkit 2023 dibuka pertengahan. Nah, biasanya agak molor-molor biasa lah ya. Oke, jadi Kementerian Agama melalui kolaborasi antar Kemenak dengan lembaga pengelola pendidikan, saat ini kedua pihak telah melakukan finalisasi pedoman. Nah, jadi pedoman yang nanti terbaru itu sedang difinalisasi ya. Nah, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Madrasah Muhammad Zain berharap kuota beasiswa untuk guru madrasah bertambah, sebab banyak guru yang harus ditingkatkan kualitasnya melalui studi lanjut S2 bahkan S3. Saya sendiri yang akan mengawal dan mensosialisasikan beasiswa Indonesia Bangkit Kemenang ini kepada para guru di Indonesia. Nah, ini kata Muhammad Zain ya. Kemudian Kabid Bina Guru MI dan MTS, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Dr. Ainur Rafiq Dawam Mengagim menambahkan dana abadi pendidikan dikelola lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Saat ini mencapai 120 triliun dari semula yang hanya 1 triliun. Semoga yang dialokasikan kepada Kemenak semakin banyak. Ya, ini kesempatan ya. Jadi kita langsung ke programnya. Oke, jadi ini ada yang program S1 ya, ada juga S2 dan S3. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Tapi beberapa hal yang bisa kita dapat dari komponen beasiswa ini diantaranya beasiswa pendaftaran, SPP ya, atau tuition fee, tunjangan buku, bantuan biaya penelitian nanti saat teman-teman sedang skripsi, tesis atau disertasi, kemudian biaya bantuan seminar internasional ini buat magister dan doktor ya, biaya publikasi jurnal internasional khusus doktor. Nah, kemudian ada biaya pendukung, ini biaya utamanya. Biaya pendukungnya ada transportasi, asuransi kesehatan, living cost, stylement allowance, family allowance ya. Ini buat yang doktoral. Jadi kalau yang magister nggak dapet ya, biaya aplikasi visa atau residence permit ya. Nah, ini untuk S3. 7 dana darurat ini mungkin kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini butuh dana darurat. Kita ke persyaratan umumnya. Nah, persyaratan umumnya pendaftar jenjang S1 yang memiliki jasa tamat belajar ya, pendidikan menengah, madrasah alia, pendidikan muadalah, pendidikan kesetaraan, SMA SMK pada pondok pesantren dan sederajat. Nah, ini ada catatannya ya, pada pondok pesantren dan sederajat. Jadi ada madrasah alia. Bagi pendaftar jenjang S2 ya, memiliki ijazah 1 dan D4 serta transkrip nilai
Oke, kemudian yang S3 harus memiliki ijazah S2. Surat keterangan lulus. Nah, ini IPK minimalnya 3,25 ya kalau penyertaan ijazah. Nah, di yang berikutnya untuk yang doktor ini biasanya di perguruan tinggi ya, jadi dia harus memiliki NIDN khusus dosen ya atau NIDK ya. Kemudian guru di lingkungan Kementerian Agama dibutuhkan NPTK atau NPK nomor pokok kepegawaian. Pegawai di lingkungan Kementerian Agama dibutuhkan SK pegawai. Nah, jadi karena ini Indonesia Bangkit khusus Kemenak, jadi untuk S2 dan S3-nya ini diperuntukkan untuk guru-guru yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, tapi kalau yang S1 ini masih rancu ya, dan sederajatnya ini untuk semua atau di bawah naungan pondok pesantren. Jadi hampir-hampir mirip ya. Kemudian tidak sedang mendaftar akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa. Nah, ini juga pasti nggak mungkin karena memang nanti nicknya kita juga terbaca di sana ya. Nah, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler, nah, bukan non reguler kayak yang di bawah ini ya. Ada kelas eksekutif, karyawan, jarak jauh. Nah, tidak untuk itu. Tapi di sini ada jenisnya ya. Itu kalau disediain, ya, misal kayak ini beasiswa sarjana S1 PJJ. Nah, ini udah terlaksana ya di tahun 2022. Nah, kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan pendaftaran beasiswa di atas matra ya. Ketentuan nanti ditentukan. Tidak sedang ongoing atau telah menempuh S1 baik perguruan tinggi dan maupun ini nggak sedang ongoing, berarti baru-baru ya, baru mau masuk S1 atau baru mau S2 dan baru mau masuk S3. Jadi nggak menerima yang ongoing, yang sedang S1. Bagi jenjang sarjana, menulis esai, motivasi dan rencana kontribusi terhadap masyarakat, ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini 1000 sampai 1500. Ingat, kalau ada 1000 sampai 1500 berarti minimalnya 1000 ya. Paling banyak 1500 kata. Jangan kurang, jangan juga kelebihan. Bagi pendaftar dengan master S2, nah ini nulis esainya itu 1500 sampai 2000. Ingat jangan kurang ya. Kalau lebih mungkin nggak apa-apa. Bagi pendaftar doktoral, ini proposal disertasi. Nah, ini disiapin. Persyaratan khusus nanti biasanya datang berikutan. Nah, jadi yang didapat banyak ya. Teman-teman yang berharap beasiswa penuh ini sangat mendukung. Jadi bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Dan ini kira-kira bulan ini tadi ya. Di sini dipersiapkan pertengahan April. Mungkin kalau molor ya akhir April atau awal Mei lah. Untuk. Nah, buat teman-teman yang lagi pengen dapat beasiswa ini, silakan dipersiapkan untuk persyaratan-persyaratan yang paling penting ya. Nah, ini kalau seperti S2 ini tadi secara umum. Nah, biasanya mempersyaratkan TOEFL ya, rata-rata TOEFL. Di sini belum ada. Minimal TOEFL yang diselenggarakan perguruan tinggi keagamaan. Nah, itu bisa juga dipakai. Nah, kita ke perguruan tingginya. Jadi ini perguruan tinggi sasarannya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi berjuang dan pengen dapat beasiswa itu juga harus lihat prodi dan perguruan tinggi sasaran biar nanti nggak terlalu jauh ya. Jadi harus dilihat juga. Karena nanti kalau beda dari sasaran ya biasanya kalaupun itu diperbolehkan itu setelah yang di sasaran atau tidak ada peminat baru nanti dialihkan. Kayak kita tunggu ya.
Oke, jadi gitu. Jadi teman-teman harus sekarang udah mulai penerimaan, tapi kita ngelihat ini yang tahun lalu ya. Ini buat pandangan aja. Syukur-syukur nanti teman-teman yang udah diterima di SPAN PTKIN, nah itu sudah sesuai dengan prodi S1 yang disasar. Nah, misal nih di UIN Syarif Hidayatullah ya, itu banyak ya. Ada psikologi, hubungan internasional. Nah, teman-teman yang sudah diterima di jurusan ini nanti bisa coba daftar di Beasiswa Indonesia Bangkit. Semoga teman-teman berhasil. Atau UIN Wali Songo ya, UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Gunung Jati, dan semuanya. Nah, satu banyak ya, ada UIN Raden Intan Bandar Lampung, UIN Mataram. Nah, ini ada yang sedikit memang, ada juga banyak. Ya, mudah-mudahan di tahun ini nanti dilakukan revisi, kemudian di universitas yang teman-teman daftar itu semakin banyak peluangnya. Nah, kemudian kita lihat yang S2. Nah, kalau yang S2 ini terbilang sedikit ya. Hanya ada beberapa kampus yang mengadakan. Contohnya nih, UIN Syarif Hidayatullah itu juga jurusan S2-nya nggak terlalu banyak. Nah, ini untuk yang dalam negeri ya. Tapi ada catatan di bawahnya, bagi pendaftar S2 reguler dalam negeri yang telah memiliki surat penerimaan atau LOE ya, Letter of Acceptance dari perguruan tinggi negeri dalam program studi rumpun ilmu STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik dapat digunakan untuk mendaftar. Nah, ini peluang kalau teman-teman itu sudah diterima di perguruan tinggi umum ya, yang penting masih dalam masuk rukun STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Ini boleh daftar, walaupun di sini tidak ada ya di rumpun S2. Misalkan diterima di Universitas Pendidikan Indonesia atau di Universitas Gajah Mada, nah itu coba dilampirin. Nah, di sini di catatan masih masuk sih, tapi coba aja. Kemudian bagi pendaftar S3 reguler dalam negeri telah memiliki syarat sama ya. Jadi yang sudah menerima surat penerimaan sudah diterima boleh dilampirkan untuk pendaftaran. Oke, mungkin itu ya. Dirasa cukup. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait pendaftaran, nanti mungkin saya akan buatkan setelah pembukaan resminya ya. Nanti dibuatin detail cara daftarnya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Saya Yuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.